Langsung aja gue mau jawab pertanyaan dari judul di video ini. Apakah Poco M3 masih layak dipakai? Jawabannya udah pasti masih. Tapi kalau kalian mengesampingkan hal-hal berikut ini. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Sebelumnya kalau kalian ada yang gak sependapat sama gua, kita bahas sama-sama ya di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, jadi hal-hal yang jadi pertimbangan kalau kalian mau pakai Poco M3 ini, yang pertama adalah udah pasti jaringan selulernya, yang kedua gaming, dan yang ketiga matot alias mati total. Nah, ini menarik. Tapi gue bahas di akhir video ya, makanya tonton sampai selesai. Selain hal di atas itu masih cukup aman sih Poco M3 ini digunakan. Sebenarnya gue udah pernah upload juga konten yang berjudul review 6 bulan bersama Poco M3. Buat yang belum nonton, gue kasih linknya di deskripsi video gue kali ini ya. Dan peminatnya di situ juga lumayan masih banyak. Padahal HP ini udah rilis dari awal tahun 2021. Itu semua mungkin karena desainnya yang menurut gue anti mainstream. Dimana kalau kita melihat bagian back covernya itu, terutama di bagian kamera belakangnya itu unik dan juga keren. Dimana desainnya mengotak kayak karakter impostor dalam gamenya Among Us, yang pada saat awal kemunculannya berbarengan dengan viralnya game Among Us juga. Back covernya juga polosan, hanya kamera saja di bagian belakangnya. Karena fingerprintnya diletakkan di bagian samping menyatu dengan tombol power on off. Yang tren di 2021 ini tombol fingerprint di samping itu udah banyak juga yang pakai ya. Warnanya juga unik, khususnya yang gue punya ini warna kuning. Tapi Poco M3 ini masih ada juga warna lain kalau kalian gak suka warna yang ngejreng kayak begini. Dia ada pilihan warna black atau biru dongker. Itu sekilas dari desainnya yang menurut gua HP ini masih layak dipakai. Fitur kameranya juga salah satu hal atau pertimbangan HP ini masih layak dipakai. Mengingat harganya itu yang di bawah 2 juta. Apalagi kalau kalian beli secondnya dan pinter nawarnya, udah auto menang banyak. Nah, kamera di Poco M3 ini juga udah cakep di kelas harganya. Poco M3 ini memiliki 3 buah kamera belakang. Untuk kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa makronya dan 2 megapiksel untuk lensa bokeh atau lensa depth sensor. Jadi lensa wide-nya atau ultra wide-nya absen ya di Poco M3. Tapi hasilnya itu bagus dengan detail yang oke dan dynamic range yang juga udah cukup baik. Apalagi kalau kita memasang Gcam. Mantap. Gue juga udah pernah bahas Gcam di Poco M3. Kalian cek aja ya di channel gue. Itu ada kok. Dan untuk hasil foto malam hari itu juga masih cukup mengangkat brightness-nya. Yaudah nih gue unjukin hasil foto dari si Poco M3. Nah, kalau untuk perekaman videonya udah nggak usah dibahas ya. Poco M3 perekaman videonya masih kurang. Ya balik lagi sih sama harga di HP ini. Dikasih kamera foto udah lumayan juga udah untung. Tapi kalau kalian penasaran dan mau lihat,
ini hasil perekaman videonya. Oke, ini dia hasil. Nah tuh, ranting. Cakep nggak sih kualitas warnanya? Kalau secara gue lihat langsung di handphonenya sih cakep sih, bening. Tuh, bening gitu. Tapi kalau hasilnya gue nggak tahu, karena ini live. Nah, gue arahin ke langit ya. Tuh, gimana HDR tuh? Gelap nggak? Arah ke langit. Nah, kalian nilai sendiri kualitas kecerahannya, tingkat saturasi warnanya, kalian nilai sendiri, oke? Oke, ini mode selfie sama ya, 1080p 30 fps. Nah, gue ngerekam di pojokan-pojokan gini nih. Nah, gue mau arahin ke matahari. Tuh, matahari tepat di belakang gue. Oke, masih good lah, cukup baik lah, karena dia fokusnya nangkepnya di muka gue, jadi nggak kelihatan gelap gitu layarnya. Nah, ini di tuh gue bagian kamera, ini pasti live ya. Oke, cakep. Nah, sekarang bahas hal-hal yang menurut gue jadi pertimbangan dari si Poco M3 ini kalau kalian mau pakai atau jadi daily driver kalian. Yang pertama, jaringan seluler itu udah pasti karena Poco M3 itu masih mentok di jaringan 4G ya. Jadi kalau kalian udah keburu kebakaran jenggot sama gembar-gembor jaringan 5G, mungkin kalian bisa lirik kakaknya si Poco M3 Pro 5G. Tapi harganya masih cukup lumayan, di atas 2 jutaan, hampir ke 3 jutaan. Untuk yang kedua adalah gaming. Itu udah pasti karena spesifikasi yang ditawarkan di Poco M3 ya balik lagi, spesifikasi kelas entry level. Sebenarnya bisa dan kuat main game, tapi ya settingannya yang wajar-wajar aja dan wajib di rata kiri biar dimaininnya itu lumayan nyaman. Dan yang ketiga adalah matot alias mati total. Gue pernah kepoin grup Facebook dari Poco M3 ini, yang dimana isinya tuh banyak kalian pengguna Poco M3 merasakan yang namanya mati total, entah setelah update atau kesalahan pengecasan. Yang gue baca sih begitu di grup Facebooknya Poco M3. Tapi ya balik lagi, nggak semuanya begitu kok. Entah unit kalian yang gacha aja atau emang yang suka oprek-oprek jadi bakalan begitu. Tapi saran gue kalau kalian ngerasain mati total yang bukan karena kesalahan kita sendiri, ya kayak semacam setelah update software, ya mending langsung dibawa ke service centernya aja. Kan lumayan tuh, garansi pasti masih berjalan dan kalian tinggal klaim aja. Syukur-syukur ditukar unit yang baru, ya nggak? Nah, menurut gue itu sih yang jadi plus minus dari si Poco M3 kalau kalian seenggaknya mau dipakai dalam jangka waktu yang lama atau mau kalian pakai untuk daily driver kalian. Biasanya cocok ini buat para ojek-ojek online nih, lumayan nih, HP 1 jutaan tapi udah cukup mumpuni. Yaudah, mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian tentang Poco M3 ini. Kalau ada yang gak sependapat sama gue, diskusikan aja ya di kolom komentar pada video gue kali ini. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venga pamit, bye!